keluarga kamu kena TBC. Tenang, jangan panik. Aku punya solusinya. Tapi kamu dan keluarga kamu harus melakukan screening. Kenapa sih kontak erat pasien TBC harus melakukan screening? Karena penyakit TBC bisa menular melalui udara. Kalau ada orang yang batuk ataupun bersin, itu bisa meningkatkan penularan. Ditambah lagi, kuman TBC itu bisa bertahan di udara selama beberapa jam loh. Apalagi dalam kondisi rumah yang lembab, sirkulasi udara tidak lancar, dan juga cahaya matahari tidak masuk. Itu akan menambah resiko penularan di dalam keluarga. Dan ada beberapa kondisi yang dapat dialami oleh anggota keluarga pasien TBC. Yang pertama, tidak tertular karena daya tahan tubuh yang kuat. Kedua, tertular karena daya tahan tubuh yang lemah. Selain itu, teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya seseorang itu dapat terkena TBC tapi tidak menunjukkan gejala? Hal ini dikarenakan kuman penyebab TBC sedang tertidur. Namun, bisa terbangun jika daya tahan tubuh kita melemah. Nah, untuk mengetahui kamu berada di kondisi yang mana, tidak harus menunggu adanya gejala, tapi perlu dilakukan pemeriksaan dengan screening TBC. Gimana sih caranya screening? Mudah banget loh. Cukup periksa dahak atau urusan dada, prosesnya cepat dan tidak sakit. Gimana sih tempat screeningnya? Kamu bisa datang screening ke puskesmas atau rumah sakit pemerintah terdekat. Dan kabar baiknya biayanya gratis, karena pemerintah menanggung biayanya lewat program nasional. Terus, kalau misalkan selalu mendapat screening dan diagnosis terlambat, apa sih dampaknya? Ya, kalau misalnya diagnosis itu tertunda, maka TBC akan menjadi komplikasi yang serius dan bisa menyebabkan perekonomian menjadi turun. Nah, kenapa sih perekonomiannya bisa terganggu? Misal, kamu harus keluar dari pekerjaan karena penyakit itu semakin parah. Nah, itu kan dapat berdampak pada ekonomi kan? Makanya, yuk ikutan screening dari sekarang. Selain screening, ada langkah pencegahan lain yang bisa kamu lakukan di dalam rumah untuk melindungi diri dan juga keluarga. Misalnya, dengan membuka jendela agar sirkulasi udara di dalam rumah tetap lancar. Kemudian, memakai masker saat berbicara dengan pasien TBC. Dan jangan lupa ajak pasien untuk tetap selalu menutup mulut saat batuk ataupun bersin. Dan yang paling penting, dukungan keluarga sangat berperan untuk kesembuhan pasien. Ingatkan mereka untuk minum obat tepat waktu dan bantu mereka tetap semangat dalam menjalani pengobatan. Oh ya, jangan memandang buruk bahwa TBC itu penyakit aib dan kutukan. Karena pandangan buruk itu bisa membuat pasien merasa malu dan ragu untuk menjalani pengobatan. Ingat, TBC itu bukan aib, bukan juga sebuah kutukan. Jadi, kalau ada anggota keluargamu yang terkena, jangan dikucilkan. Jangan ya, Dek ya. Sebaliknya, kita harus memberikan dukungan, edukasi, dan bantu mereka dalam proses penyembuhannya. Yuk mulai screening demi menjaga kesehatan bersama. Share video ini ke teman dan keluarga atau ke orang yang membutuhkan informasi ini. Dan jangan lupa cek diri sendiri juga ya. Toshibi, temukan, obati, sampai sembuh. Ayo dukung Indonesia. Zero